Bapak Ibu baca satu ayat dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, demi kemurahan Tuhan, mari kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya meng-highlight yang kudus ya, karena ada 3 yang di situ, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang hidup jelas hidup kita bukan datang dari kita, Tuhan kasih. Dan yang berkenan, itu Tuhan yang tentukan berkenan apa tidak. Tetapi yang kudus adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau nggak bikin kita, hidup kita kudus? Nah, itu adalah respons kita untuk hidup yang Tuhan kasih. Apakah kita betul-betul mau berupaya untuk hidup kudus dan membuat hidup itu menjadi berkenan kepada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu kami bawa banyak pikiran, banyak beban, banyak hal yang mungkin mempolusi pikiran kami saat ini. Kami datang dengan kerendahan hati kami memohonkan pertolongan, agar kami boleh pada malam ini menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami, untuk kami sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Kami berharap pertolongan Tuhan ada pada setiap kami. Kami berharap pimpinan tangan Tuhan ada di hamba-Mu yang berbicara, dan semua kami yang sama-sama belajar, agar kami sama-sama bisa menelaah firman Tuhan, mengerti, dan itu membuat kami berupaya dan bersungguh-sungguh membuat hidup ini menjadi kudus, dan membuat hidup ini berkenan kepada Tuhan, selagi Tuhan kasih kami nafas, selagi Tuhan kasih kami hidup. Kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan, dan berapa banyak kesempatan kami. Tapi setiap tarikan nafas kami, setiap kesempatan yang kami punya, kami mau ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, menghidupi hidup ini, dengan mencoba, dengan berupaya, dan mempersembahkan hidup ini sebagai korban yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena tanpa Roh Kudus, karena tanpa pimpinan Tuhan, tanpa interupsi dari Tuhan, kami ini tinggal sampah dan menjadi bangkai yang mati. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa malam ini untuk semua jaringan internet yang kami pakai. Secara khususnya hamba-Mu Tuhan, karena ada gangguan di rumah, Tuhan tolong agar semua jaringan internet dan semua media komunikasi yang kami pakai saat ini, dengan sentuhan tangan Tuhan, kami boleh memakainya dengan bertanggung jawab dan memakainya dengan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami memohonkan Tuhan yang memimpin kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita langsung mulai ya. Saya akan memberikan ulasan sedikit seperti biasa. Minggu lalu kita bahas apa ya. Nah, minggu lalu kita sudah mulai masuk ke Imamat 1 dan kita menyelesaikan sampai Imamat 3. Puji Tuhan. Semoga masing-masing dari kita bisa memberikan congratulations gitu ya. Kitab yang sulit ini kita bisa lewati 3 pasal, dan saya sangat berharap Bapak Ibu bisa baca ulang, terus lebih mendalami lagi, dan lebih mengerti lagi. Tambah kita tahu detail, tambah kita mengerti dan mencintai kitab Imamat. Karena kitab Imamat yang gampang, sulit sekali, dan biasanya nggak banyak orang yang lewat gitu ya. Nah, jadi saya lagi menantang nih Bapak Ibu semua bersama-sama dengan saya, yuk kita selesaikan kitab Imamat ini, kita dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menikmatinya dan kita bisa melewati kitab ini dan mendapatkan banyak berkat dari kitab ini. Nah, minggu lalu kita udah belajar 3 pasal, untuk menjadi bagaimana kita sendiri menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ulangi lagi bahwa struktur kitab Imamat ini kalau kita bagi begitu ya,
kita udah mulai pada bagian pertama. Nah, kemarin itu kita sudah mulai pada pasal 1 sampai 7 ya. Nah, hari ini juga kita masih fokus di sini ya, masih di bagian pertama ini. 2 minggu lagi kita akan masuk ke priesthood ya, ke pasal 8 sampai 10. Tapi minggu ini dan minggu depan juga kita masih berada di sini karena cukup banyak yang menarik dan cukup banyak detail yang sayang kalau kita lewatkan. Nah, jadi kita masih di pasal 1 sampai pasal 7, bagian pertama bicara tentang ritual ibadah, tentang korban, ya. Nah, semoga kita bisa menyelesaikan kitab Imamat ini dengan penuh semangat dan hal-hal yang menggembirakan yang kita bisa dapatkan, Tuhan pimpin kita ya. Nah, jadi kita masuk pada bagian pertama ini tentang persembahan. Nah, persembahan ini kita tahu ya. Yang pertama adalah tentang ucapan syukur. Itu yang kita pelajari di minggu lalu. Ucapan syukur semua, terima kasih semua. Pasal 1 sampai pasal 3. Semuanya berupa persembahan sukarela. Artinya korbannya boleh bebas dipilih dari yang memberikan korban, tidak ditentukan oleh Tuhan. Jadi karena sukarela kita datang, Nah, persembahan sukarela ini semuanya ada persembahan yang manis buat Tuhan karena datang dari sukarela. Ya, orangnya datang membawa persembahan itu dan itu merupakan sesuatu yang manis bagi Tuhan. Nah, tujuannya adalah berterima kasih. Ini adalah korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Nah, lalu kita udah bahas ini ya. Korban bakaran itu apa? Bahasa Yunaninya olah ya. Artinya naik ke atas. Jadi ada kalau korban itu dibakar, asapnya kan naik ke atas. Nah, itu terlihat dari jauh. Sehingga itu si pemberi korban bisa keluarganya yang di rumah yang nggak datang tuh bisa lihat, oh ada korban. Ada bau bakaran yang tercium sampai jauh juga. Dan semua senses, mata kita, penciuman kita, ya, itu merupakan yang dihadirkan sama Tuhan itu Tuhan sukai dan itu menunjukkan Tuhan berbagi dengan menunjukkan hatinya yang bersuka cita atas korban. Nah, ciri utama dari korban bakaran adalah dibakar seluruhnya sampai habis di atas mezbah, nggak ada sisa ya, dibawa seluruhnya, dipotong-potong, taruh, bakar seluruhnya habis ya, melambangkan penyerahan seluruhnya kepada Tuhan. Total devotion. Makanya tadi waktu kita baca Roma 12 ayat 1, itu juga Paulus mengajak kita menjadi korban bakaran, menyerahkan seluruh diri itu seluruhnya, ya. Jadi yang dikorbankan itu, yang dibawa itu adalah si pembawa korbannya, seluruh keluarganya, hartanya, propertinya dan lain sebagainya. Nah, korban bakaran adalah korban urutan pertama. Ya, dari 5 korban yang kita pelajari, ini urutan pertama menunjukkan ini adalah korban yang paling Tuhan sukai dan Tuhan rindukan. Karena ini sukarela ya. Jadi terjadi pemulihan relasi dengan Tuhan karena tidak sebenarnya ditujukan untuk pengampunan dosa ya, ke korban bakaran itu ditujukan untuk pemulihan relasi. Ada penyerahan, dedikasi diri seluruhnya untuk Tuhan dan itu dilakukan dengan sukarela. Orang dewasa sadar datang gitu. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan karena nggak ada yang paksa. Dan orang ini datang dengan sukarela, dengan kesadaran dewasa sekali datang dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, gayung bersambut gitu. Kasih Tuhan diresponi dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sehingga korban bakaran menjadi korban yang paling sering dilakukan. Para imam melakukan korban bakaran ini setiap pagi dan petang, dan lebih banyak lagi terjadi pada hari-hari raya dan pada persembahan umat. Nah, itu korban bakaran ya. Kita masuk ke loncat 3 ya, ingat ya, Bapak Ibu korban yang pertama, tapi nggak langsung kedua, tapi saya masuk ke korban ketiga dulu karena sama-sama mengorbankan binatang dalam hal ini ya. Nah, kan Ibraninya adalah shalem ya, peace. Dikatakan juga ini persekutuan, well-being, keselamatan. Keselamatan artinya bukan salvation ya, bukan keselamatan di juru selamat, bukan, tetapi kesehatan sebenarnya, ke being. Nah,
Sehingga tujuan dari korban pendamaian ini yang nanti kita akan lebih belajar lagi di minggu depan adalah pendamaian, pemulihan relasi, persekutuan, ya, antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia, dan ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kita baik-baik, sehat-sehat, gitu ya. Korban keselamatan, ya, korban kebaikan. Nah, dan ini menunjukkan, korban ini menunjukkan rasa tahu dirinya dan juga kelompoknya. Kamsyah gitu ya, terima kasih gitu. Bahwa ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan berupa hasil terbaik dari pekerjaan yang kita punya, kan gitu, karena kita tahu Tuhan yang kasih lebih dahulu, sehingga kita pulangin gitu, kita terima kasih gitu ya. Lalu makan bersama itu merupakan selalu sebuah perayaan untuk berbagi syukur kepada Tuhan, ya, berbagi syukur untuk para imam, hamba-hamba Tuhan, dan berbagi syukur untuk umat Tuhan. Nah, lalu kita belajar yang ketiga adalah korban sajian. Nah, korban sajian adalah the grain, disebut juga grain offering atau tanaman. Ya. Nah, korban sajian ini adalah pemulihan relasi, persembahan diri, dan komitmen bekerja, memberikan tenaga, waktu, dan sumber daya untuk melakukan perintah Tuhan. Ingat ya, korban sajian ini karena harganya murah kan, karena ini adalah tepung. Nah, kalau tepung yang memberikan grain offering ini biasanya orang miskin. Nah, kalau orang miskin, apa sih yang dia kasih? Dia nggak kasih duit, dia kasih komitmennya, dia kasih tenaganya, dia kasih waktunya, dia kasih apa yang dia punya pada Tuhan, ya. Nah, suatu pengakuan kebergantungan dan pernyataan iman percaya bahwa semua berkat yang dia terima, panennya nih, panen pertama dikasih. Ya, dia percaya kalau dia kasih Tuhan, dia percaya Tuhan akan kasih lagi panen berikutnya. Walaupun panen berikutnya belum tentu ada, tetapi itu menunjukkan iman percaya. Nah, makanya grain offering ini Tuhan sangat hargai, ya. Walaupun orangnya itu cuma kasih 1 genggam untuk dibakar buat Tuhan, ya. 1 genggam tepung aja, sama minyak, sama seluruh kemenyan. Tetapi Tuhan memerintahkan, dia kan kasih 1/10 eva, itu 2 liter ya, dia kasih 1 genggam untuk Tuhan, sisanya dikasih para imam. Dan itu Tuhan bilang apa? Sebenarnya kan semua Tuhan. Tapi Tuhan bilang kasih ya para imam supaya imam bisa makan roti kan gitu, dan itu disebut bagian Maha Kudus. Dan bagian Maha Kudus ini disebut pertama kali itu dari persembahan orang miskin. Sehingga betapa orang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan itu nggak lihat, oh korban itu mesti lembu gitu baru direken gitu. Enggak. Bahkan segenggam tepung yang diberikan dengan sungguh-sungguh, artinya itu kan bagian dari makannya orang miskin dikasih ke Tuhan. Nah, gitu ya. Tuhan itu sangat appreciate dan itu direken sama Tuhan menjadi bagian Maha Kudus di Tuhan. Nah, jadi korban sajian ini bisa dilakukan berbarengan dengan korban bakaran dan korban pendamaian bagi umat yang punya uang banyak gitu ya, sehingga dia bisa beli kambing, beli lembu juga, dia bisa semua. Ya, tapi bagi orang miskin yang nggak bisa beli binatang, dia cukup kasih tepung saja, dan itu cukup bagi Tuhan. Dan Tuhan menghargai hati yang memberikan dari keterbatasan. Nah, sehingga itu yang kita pelajari di minggu lalu ya, dan saya meng-highlight korban sajian itu menjadi sebuah yang istimewa karena itu datang dari orang-orang miskin. Nah, minggu ini kita akan belajar bagian kedua ya, penebusan dosa. Jadi ini korban untuk tebus dosa, untuk minta ampun, untuk say aduh sorry ya, aduh ampun, maaf gitu ya, really sorry gitu. Nah, ini bersifat wajib. Nah, yang disebut wajib itu sebenarnya harus ya, kalau enggak masuk penjara gitu, enggak gitu ya. Tetap sukarela. Hanya kalau salahnya ini, korbannya itu gitu. Sudah ditentukan korbannya untuk dosa-dosa tertentu. Tidak ada pemaksaan. Pokoknya harus gitu, enggak ya. Tuhan kita
Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah Tuhan yang kita sembah sekarang ini. Tuhan tidak pernah maksa. Ya, tidak ada harus begini-begini. Kalau enggak, Tuhan itu jadi apa? Jadiin kita robot kalau begitu. Enggak, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, jadi kalau disebut persembahan wajib, artinya adalah korbannya sudah ditentukan untuk dosa-dosa tertentu. Jadi bukan pemaksaan, ya. Nah, ini adalah persembahan yang enggak manis bagi Tuhan. Karena dosa. Dan itu enggak manis bagi Tuhan. Itu menyakitkan bagi Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Dan tujuannya adalah pengampunan. Bayar tebusan untuk kerusakan, untuk polusi yang timbul akibat dosa. Ya, nah, ada dua macam korban penghapus dosa. Kita akan belajar itu di pasal 4 dan kemudian kita penghapus dosa ini panjang ya, sampai pasal 5 dan pada akhir pasal 5 ya pas korban penghapus dosa. Mari kita buka Alkitab kita akan masuk ke pasal 4. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu buka Alkitab ya, karena nanti saya akan menunjukkan ada beberapa bagian yang sebenarnya itu sangat menarik gitu untuk diperhatikan di Alkitabnya ya. Coba dilihat di pasal 4. Tuhan berfirman kepada Musa. Dicatat, nah ini ya, coba perhatikan Bapak Ibu. Kata Tuhan berfirman itu muncul di pasal 1 ayat 1. Ya, ketika Tuhan panggil Musa dan berfirman, itu muncul di pasal 1 ayat 1. Dan ini kedua kalinya Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Jadi bisa jadi itu ada jeda gitu ya. Tuhan berfirman, selesai. Lalu Tuhan berfirman lagi, bisa jadi itu another kesempatan. Atau itu merupakan pesan yang kedua. Nah, kita berasumsi yang kedua ya. Kita berasumsi setiap kali ada kita ketemu Tuhan berfirman kepada Musa, artinya Tuhan mau putusin satu pesan, masuk ke pesan berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika kita membaca Alkitab, kita harus cukup hati-hati di situ. Lihat detailnya dan itu indah itu gitu. Jadi satu bagian selesai 1 sampai 3, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Yang kedua kalinya, penting itu ya. Nah, Tuhan bilang, katakan kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja, ya, saya ulangi, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam melakukan sesuatu hal yang dilarang dari perintah. Nah, coba perhatikan di sini, saya berhenti sampai di sini dulu. Seseorang, ya, kita akan bahas seseorang. Seseorang itu artinya bisa siapa saja. Artinya siapa saja bisa berdosa. Apakah itu orang Israel, apakah bukan, apakah itu imam, apa orang awam, siapa saja, termasuk kita semua, bisa berdosa. Kita nggak bisa bilang, oh enggak, aku orang baik, aku anaknya rohaniwan, nggak mungkin berdosa, nggak ada. Siapa saja, ya. Jadi dikatakan di sini seseorang, siapa saja bisa berbuat dosa, ya. Nah, dosa bahasa Ibraninya kata itu adalah meleset. Artinya itu meleset. Itu sasarannya meleset. Nah, itu dosa. Jadi dosa kita meleset, kita menyimpang atau melanggar ya perintah Tuhan. Nah, itu dosa. Jadi dosa, ingat baik-baik Bapak Ibu, yang dilakukan, yang disebut dosa, itu pasti terhadap Tuhan. Kita tidak pernah bisa, aku dosa loh sama mamahku, kan gitu ya. Sama mamahmu itu dosa kedua. Dosa pertama yang kau lakukan adalah pasti kepada Tuhan. Karena Tuhan yang perintahin hormati mamamu itu. Dan engkau melanggar perintah Tuhan itu. Ya, jadi dosa pasti melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan. Dosa paling nomor 1 yang kita lakukan, yang paling kita salah adalah terhadap Tuhan. Baru terhadap diri sendiri, baru mungkin terhadap orang lain.
ya. Tapi dosa pertama kali pasti kepada Tuhan. Nah, lalu dosa itu merusak, mengkhianati perjanjian. Kita tahu ya, antara kita dan Tuhan, antara umat Tuhan, itu ada perjanjiannya. Tuhan sebagai pihak yang berkuasa, kita sebagai pihak yang dikuasai. Tuhan yang kasih perintah, kita mau turut apa enggak? Apa kita yang kasih perintah Tuhan turut? Begitu. Kan terbalik ya. Kita adalah pihak yang lemah. Tuhan adalah pihak yang kuat. Jadi Tuhan yang bikin perintah. Nah, dosa itu adalah ketika kita memberontak dari pihak yang berkuasa. Ya, si kecil lemah ini sok tahu. Nah, itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan bilang nggak boleh makan buah itu. Diambil buah itu dimakan sama dia. Seluruh pohon buahnya boleh kamu makan. Yang satu ini nggak boleh. Justru itu yang diambil. Nah, itu adalah pemberontakan dari yang berkuasa. Itu dosa. Ya, jadi bukan karena makan buahnya, tetapi pemberontakannya itu yang disebut dengan dosa. Ya, jadi dosa pasti merusak perjanjian. Dosa pasti merusak antara Tuhan. Itu ya, itu nomor sekian. Nah, Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Ya, kita udah belajar di Keluaran 34. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya Keluaran 34. Tuhan itu berbelas kasih, panjang sabar, pengampun gitu ya. Jadi itu adalah pribadi yang baik. Itu adalah pribadi yang berbelas kasihan dan adil. Ya, kalau Tuhan itu pribadi yang baik, punya belas kasihan dan adil, perintahnya kira-kira gimana? Ya perintahnya ya pastinya baik, berbelas kasihan, dan adil. Harusnya begitu dong. Nggak mungkin perintah datang pribadi yang sama, keluarnya beda. Nah, sehingga pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu menghasilkan hal yang tidak baik, hal yang tidak berbelas kasihan, hal yang tidak adil. Baik terhadap Tuhan sendiri, terhadap manusia lain, atau lingkungan. Ya, nih pelihara bumi, ya kelola dengan baik. Wah, kita nggak pergi potong hutan, pergi gali lubang, terus gali tambang, terus dibiarkan begitu saja. Nah, itu sudah hal yang tidak baik. Ya, kita meng-abuse karyawan kita, misalnya kasih gaji nggak cukup, misalnya itu tidak berbelas kasih. Ya, kita membela anak favorit, anak nggak favorit dibuang, dimusuhin gitu, itu tidak adil. Nah, dosa itu selalu menghasilkan ketidakbaikan, ketidakberbelas kasihan, ketidakadilan. Ya, nah dampaknya itu luas ya. Kita ngajarin anak, misalnya begitu kita ada favoritism, misalnya anak satu disayang, anak satu lagi nggak disayang. Dampaknya itu sampai ke anak cucu ntar. Ya, jadi polusi yang didampakkan oleh dosa itu berlipat-lipat dan itu mematikan. Ya, jadi kayak knalpot mobil kita yang busuk gitu ya, kayak knalpot kendaraan umum itu begitu keluar asapnya itu mempolusikan besar sekali dan nggak bisa dihentikan begitu kan. Nah, dosa yang tidak dengan sengaja ya. Jadi saya highlight di sini. Dikatakan seseorang tidak dengan sengaja ya, nggak sengaja. Tetap harus diakui dan tetap bukan pengampunan. Dosa tetap dosa. Sengaja nggak sengaja. Karena dampaknya kemana-mana ya. Kita ngegosip nih, nggak sengaja ngegosip. Dampak gosip kita tuh udah jahatnya minta ampun, kan gitu ya. Jadi dosa yang bahkan kita nggak sengaja lakukan, itu harus kita akui dan harus memerlukan pengampunan. Ya, nah polusi dari dampak dosa itu perlu dibersihkan, istilahnya di cleansing, dimurnikan, dipurifikasikan kembali. Ya, nah itulah arti kata penghapus dosa ini ya. Belajar dosa yang tidak disengaja itu apa sih? Saya coba menjelaskan ya supaya kita ngerti mana ada sih dosa nggak disengaja. Justru
kebanyakan kita melakukan dosa itu nggak sengaja. Kalau kita melakukan dosa itu dengan sengaja, itu namanya jahat, ya. Itu namanya memang punya intensi melakukan kejahatan, kan? Enggak, kita semua orang baik, kan? Tetapi kita sering berdosa, kenapa? Karena melakukan dosa tidak sengaja. Nah, nomor satu, dosa yang tidak disengaja itu contohnya apa? Tidak mengetahui ada peraturan, orang baru nih, baru datang, nggak boleh berenang, nggak tahu, nggak boleh berenang, pergi berenang misalnya begitu kan, nah itu udah melanggar hukum, tapi kan nggak tahu, nah itu dia, jadi dosa tidak aja, ya. Terus tidak sadar tindakannya salah, ya, dia berenang-berenang aja, merasa happy-happy aja, sebenarnya udah melanggar peraturan, nah nggak tahu, ya, bisa jadi karena dia tidak sadar itu, iya lupa, kan gitu ya. Oh iya ya ampun, baru kemana itu barang ya? Nah, ketinggalan, lupa diantar dan seterusnya, itu sudah merupakan dosa, ya. Karena kelalaian kita itu menyebabkan orang lain susah. Nah, kebiasaan melakukan hal-hal tertentu, ya. Jadi secara ini menjadi bagian dari kerjaan kita sehari-hari, terus tiba-tiba peraturannya misalnya berubah, kita udah terbiasa nih, salah kita gitu ya. Terus latah, orang begitu kita ikutan. Nah, dosa, latah. Kebablasan saat lagi marah, keluar kebun binatang misalnya. Itu dosa tidak sengaja karena bablas gitu kan. Lalu tidak jelas, mungkin informasi yang kita itu enggak, kita ragu-ragu, bingung, enggak, iya aja deh, salah pula gitu kan. Nah, itu dosa tidak disengaja. Dosa yang dilakukan enggak sadar, tanpa berpikir, refleks, terpegang, terlihat, terdengar misalnya ya, kan nggak boleh pegang barang najis. Barangnya mau jatuh misalnya, kita tangkap gitu ya secara tidak berpikir, terpegang kita. Nah itu dosa tidak disengaja. Kebiasaan tadi ya, tidak berdaya. Nah ini bisa jadi begini, bisa jadi orang itu menjadi korban dalam satu situasi, ya, kemudian dia ditipu contohnya, sehingga dia melakukan dosa. Dia nggak sadar ya, diajakin masuk satu perusahaan segala macam, kemudian dijorokin menjadi pengantar narkoba misalnya, dia ditipu, ya, dia diancam sehingga dia tidak lakukan apa tidak, oh nggak mati. Nah, contohnya begitu ya, dia sehingga dia berdosa. Dia diperdaya, dijebak. Bisa jadi dia berada dalam sebuah proses, belum tahu akhirnya di tengah jalan berubah begitu kan. Nah, tadinya hidup sekarang mati kan gitu. Nah, di tengah jalan dia tiba-tiba jadi berdosa. Atau emergency, kondisi gawat darurat ya, yang terjadi perubahan-perubahan mendadak yang tidak diketahuinya. Nah, ada orang yang tahu tapi nggak betul-betul ngerti, nggak ngerti prinsip mengapanya. Nah, ini menyebabkan dia terjadi kesalahan dalam menerapkan instruksi, pokoknya kan begitu ya, diterapkan, dan itu menjadikan dosa. Jadi ini semua adalah dosa yang tidak sengaja. Tapi dosa yang tidak disengaja tetap dosa, harus diakui dan harus memerlukan pengampunan. Ya, nah itu dua ayat pertama yang kita belajar. Nah, kita masuk ke ayat ketiga. Ayat ketiga, firman Tuhan mengatakan begini, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ya, korban penghapus dosa itu bahasa Ibrani-nya catah, gitu ya, catah. Saya juga nggak jago bacanya gimana, tapi kira-kira mungkin bacanya katah, gitu kali ya. Oke. Nah, urutan pertama dari rangkaian korban penghapus dosa ini, nomor satu adalah imam. Nah, jadi ingat ya, Tuhan itu menghakimi mulai dari atas. Jadi bukan dari bawah loh, mulai dari imamnya dan imam besar nomor satu yang dihakimi. Nah, orang yang Tuhan tunjuk sebagai pemimpin spiritual, artinya orang yang dekat dan karib dengan Tuhan, itu yang nomor oleh Tuhan ya. Imamat 10 dan 3 ayat 3 mengatakan firman Tuhan,
kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi Tuhan yang kudus itu akan menerapkan kekudusannya itu kepada orang yang paling dekat dengan dia. Ya, jadi urusan korban penghapus dosa nomor satu yang harus melakukan pasti imam besar, orang yang paling dekat sama Tuhan. Ya. Nah, imam besar itu adalah perantara yang mewakili Tuhan. Maka ada dampak yang dalam yang diakibatkannya yang dapat menyesatkan seluruh umat, ya, dan membawa seluruh umat berdosa. Kalau imam besarnya nggak benar gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, bagaimana mengetahui imam besar telah berdosa? Kan gitu, kalau ini imam besar gitu ya, kalau kita nih, misalnya kalau di gereja kita ada Pak Pendeta gitu, bagaimana kasih tahu Pak Pendeta engkau berdosa gitu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Siapa yang kasih tahu imam besar dia sudah berdosa? Siapa yang tegur coba? Nomor satu adalah harusnya imam besar yang peka, ya, imam besar itu harusnya punya kepekaan diri. Dia, kalau dia berelasi dengan Tuhan dengan benar, dengan kerendahan hati, dia kenal hati Tuhan, Tuhan masuk. Jadi Tuhan tegur, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup artinya Tuhan yang bicara. Tuhan yang bisa skakmat gitu loh. Tuhan yang bisa interupsi, bisa kasih tahu, imam besar, ya. Tuhan, ya. Nah, artinya imam besar harus peka, nggak bebal gitu loh. Nggak? Jadi bagaimana mengetahui imam besar telah berdosa? Kepekaan diri, itu nomor satu. Nomor dua adalah mungkin ada nabi yang mengingatkan, seperti dalam kasus Harun sebagai imam besar, ada Musa yang mengingatkan dia. Ya, Musa sebagai pengganti Allah dalam hal ini ya, tuh Musa yang ingetin Harun. Nah, tahu imam besar, oh salah ya, seperti Harun waktu bikin lembu emas, ingat yang ingetin dia. Nah, ketika seluruh umat bersalah, ya bisa jadi begini, tiba-tiba nih umatnya bersalah gitu, umatnya melakukan praktek-praktek yang nggak benar, ya seperti itu tadi. Musa turun, dia lihat umat menyembah lembu emas. Nah, ini pasti ada penyimpangan, dan ketika penyimpangan terjadi, harusnya yang lidiki adalah imam besar dulu. Lu ngomong apa sama umat? Lu ngajarin apa? Periksa besarnya dulu. Pasti ada yang salah, sehingga umat melakukan yang salah. Ya, nah sehingga korban penghapus dosa, khatrah ini, artinya itu adalah membasuh, menyucikan, memurnikan. Jadi sebenarnya nggak perlu ada kata dosanya. Jadi sebenarnya ini adalah korban penghapus gitu ya. Karena yang dihapus itu banyak, yang dibasuh itu banyak dosa dan dampaknya gitu ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan korban penghapus dosa. Nah, artinya adalah dibasuh, disucikan, dimurnikan. Nah, ayat 4. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ya, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Ingat, teman-teman, dia harus bawa korban itu ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Itu artinya apa? Itu adalah wujud dari iman yang dikerjakan, ya. Jadi Yakobus bilang kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan dalam hal ini bukan good deeds, ya, bukan perbuatan baik, tetapi mengerjakan imanmu itu, ya. Jadi imam besar ini tahu dia butuh pengampunan. Apa yang dia kerjakan? Dia harus ambil lembu itu, dia bawa ke kemah pertemuan di depan Tuhan. Ya, dia dengan berani mengakui dosanya, kesediaannya untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dia imam besar loh, ya. Nah, lembu jantan itu harus tidak bercela ya. Lembu mengingatkan imam besar itu, khususnya Harun pada waktu Musa menulis ini tentang peristiwa lembu emas. Sekarang lembu ini dibawa. Lembu itu bentuk berhala bangsa lain. Lembu itu juga peristiwa lembu emas itu adalah dosa yang tidak disengaja, kan? Karena mereka nggak ngerti sebenarnya, kan? Mereka lakukan aja, tapi nggak ngerti.
Dan begitu, dan dikasih nama itu Yahweh, bentuknya lembu emas, dan itu melanggar firman perintah Allah yang kedua, kan, tidak boleh ada bentuk Allah lain di hadapanku. Dan ketidaksengajaan ini berdampak sangat besar, bukan? Nah, itu salah satu contoh dosa tidak disengaja. Ya, dampaknya 3.000 orang mati. Nah, lembu ini harus jantan dan tidak bercela. Kenapa? Karena satu, jantan itu bernilai tinggi, ya. Jantan tidak bercela itu bernilai tinggi, dan bentuknya tuh lembu, ya. Itu signifikan gitu, ukurannya besar, terlihat jelas bagi umat. Jadi kalau imam besar bawa lembu jantan, nah umat udah mulai lihat nih, nah imam besar berdosa nih, gitu ya. Kemudian dia menaruh tangan di atas lembu, identifikasi dirinya, dia mengakui dosanya, pegang kepala lembunya, transfer dosanya kepada lembu, lambangnya itu ya, artinya juga kesediaan untuk membayar tebusan dosa ini dan dampak dosanya. Lembu ini menjadi penggantinya untuk membayar penyucian dosa dan polusi yang diakibatkan dosa. Nah, semua ini imam besar yang lakukan sendiri di hadapan Tuhan. Ya, lalu imam yang diurapi itu, nah imam yang diurapi itu makanya kita bilang ini imam besar karena hanya dia yang diurapi, bukan? Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu dibawa ke dalam kemah pertemuan. Nah, itu yang baru. Korban bakaran tidak ada darah masuk dalam kemah pertemuan, ya. Semua di luar. Kali ini darah dimasukin ke dalam kemah pertemuan. Nah, jadi dosa itu menajiskan imam besar. Dan karena dia najis, dia tidak dapat memenuhi standar kekudusan Tuhan. Percuma dia pakai baju efod, percuma dia membasuh dirinya. Kalau dia berdosa, dia sendiri itu tidak memenuhi standar Tuhan. Ya, nah, membawa darah ke kemah suci itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia ngerti betapa penting darah ini di mata Tuhan. Apa pentingnya? Karena hanya darah yang bisa menyucikan dosa. Ya, jadi dosa kita itu hanya bisa dihapus itu dengan darah. Ya, jadi ingat selalu darah dipoleskan di pintu-pintu. Malaikat itu lewat. Karena kalau nggak ada darahnya, artinya manusia di situ belum disucikan kan begitu. Tapi karena ada darah berarti sudah disucikan. Nah, perlu kerendahan hati dari si imam, ya, kesungguhan hatinya, mengakui dosanya, yang menyebabkan pelayanannya di kemah suci itu menjadi munafik. Dia, kalau dia tidak mengakui dosanya, dia tidak bawa darah itu ke dalam kemah suci, artinya dia menjadi orang yang melayani Tuhan dengan kenajisan, dan itu menajiskan semuanya. Kemunafikan dia mengotori, menista, dan menajiskan kemah suci Tuhan. Ya, dan imam besar itu menyadari betapa besar dampak dosanya itu. Ya, nah, dan dia menunjukkan penyesalannya dan pertobatannya terhadap Tuhan atas dosanya. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan di sini. Dosa itu adalah kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Berkali-kali saya akan ucapkan ini ya. Dosa, coba pikirkan. Jadi begitu kita bilang, duh, aku berdosa sama bos. Enggak, bos. Nomor satu, engkau berdosa kepada Tuhan. Yang jadi nomor satu yang kau harus bertobat adalah bertobat di depan Tuhan. Karena engkau menyakiti Tuhan lebih daripada engkau menyakiti bosmu. Lebih dari menyakiti orang yang engkau sakiti. Karena engkau berdosa terhadap Tuhan. Ya. Jadi imam besar ini, apapun yang dia lakukan, dia melakukan dosa terhadap Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ya, dan ini menunjukkan penyesalannya. Nah, imam itu harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dicelupin jarinya, dan dia percikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Ingat ya, jadi dengan jari imam besar, dia percikin sedikit. Nah, kata sedikit itu menunjukkan kesadaran betapa mahalnya harga penebusan dosa itu. Ya,
taruh di jarinya, dipercikin gitu. Jadi bukan dihambur-hamburkan gitu, enggak. Dia percikan dengan pakai jari. Dan itu pasti kan kenanya setetes-setetes kan begitu ya. Nah, dipercikan 7 kali. 7 kali itu angka sempurna. Di hadapan Tuhan, dia berdiri di depan tabir, ruang Maha Kudus itu, dipercikin tirai itu. Menunjukkan dia sedang melakukan tugasnya di tempat di mana ia mendengarkan Tuhan. Ya, dia kalau mau berdoa mendengarkan Tuhan kan dia berdiri ukup itu di depan tirai, kan? Nah, dia berdiri, artinya dia sedang melakukan tugasnya. Dia bukan lagi santai-santai atau dia bukan lagi istirahat. Enggak. Ini merupakan bagian dari tugasnya. Nah, ini memerlukan hati yang betul-betul murni. Bayangkan Bapak Ibu ya, Tuhan begitu datang di Gunung Sinai aja, nggak boleh ada orang yang boleh dekat. Bisa jeda mati. Sekarang imam besar yang berdosa ini datang di hadapan Tuhan, makanya dia masih bawa darah. Kalau dia nggak bawa darah, nah itu dia ya. Dan dia bawa darah. Hatinya dia dengan keberanian yang tulus, dia harus minta ampun sama Tuhan agar diperkenankan kembali. Dan dengan dia percikin ini, artinya dia mentahirkan kemah suci itu dengan darah. Nah, darah itu dipercikan di atas tabir yang maha indah itu. Ingat kan? Tabir itu bikin dari benang biru, merah, ungu, kemudian pakai benang emas dan lenan putih. Ya, kita udah pelajarin itu di Keluaran. Itu ditenun dan ada kerup-kerupnya, kan begitu ya? Dan ada gambar kerup-kerupnya. Dan sekarang darah itu dipercikan di tabir itu. Dan darah itu, tirai itu, tabir itu tidak pernah dicuci, Bapak Ibu. Jadi darah itu melekat di situ, mengotori tirai maha indah itu. Ya, jadi ingat, harga dosa itu pahit banget gitu. Ketika kita melakukan dosa, kita menyakiti Tuhan dan darah itu dipercikkan, itu lengket di sana terus. Ya, untuk kerup itu melihat darah itu. Ingat di tirai itu ada kerup kan? Kerup itu melihat darah itu dan tidak membunuh si imam besar ini, ya, karena kesucian Tuhan yang luar biasa. Nah, ya. Nah, kemudian membubuhkan sedikit dari darah itu ditaruh di pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan wangi-wangian ya yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan pada bagian bawah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Nah, dia harus membubuhkan sedikit darah pada tanduk mezbah ukupan ya. Ini mezbah kecil untuk doa. Sedikit menunjukkan harga yang mahal untuk harga penebusan dosa. Darah pada tanduk. Tanduk itu lambang kekuatan. Jadi ini adalah kekuatan doa itu dimurnikan kembali. Kan dia tadi kalau berdoa masih berdosa kan doanya orang munafik dong kan gitu ya. Nah, ini dengan dia taruh darah di tanduk doa, itu artinya kekuatan doanya itu dimurnikan kembali, disucikan lagi ya. Nah, perhatikan cara penulisan ya. Tuhan memerintahkan Musa yang tulis kan. Coba cara penulisannya. Nah, ini yang terjebak di dalam detail seperti ini yang sangat saya nikmati karena penulisannya itu indah ya. Perhatikan cara penulisan. Dia mengatakan tulisannya ini bilang gini, membubuhkan sedikit darah itu pada tanduk mezbah pembakaran ukupan wangi-wangian. Nah, ada kata darah, ada kata wangi-wangian yang seolah-olah itu dikontraskan gitu ya. Nah, artinya doa sebagai tugas utama dari imam besar itu nggak boleh dikotori dengan kemunafikan, ya, nggak boleh ditutup-tutup dengan wangi-wangi, ya. Nah, pendosa yang hatinya degil itu dapat nutupin dosanya dengan doa yang indah-indah, yang berbalut wangi-wangian. Nah, itu yang Tuhan, doa yang dipanjatkan dengan hati yang bertobat. Makanya Tuhan bilang, kasih itu darah ya, taruh di tanduk ya, ada darah yang dicurahkan tuh baru dapat menjadi wangi-wangian yang diperkenankan oleh Tuhan. Tanpa darah
doamu itu sia-sia. Engkau mau bilang engkau tidak berdosa, itu munafik. Ya, jadi menyadari ada cacat kita, ada dosa yang kita bikin, dan kesadaran itu menjadi ukupan wangi-wangi Tuhan. Nah, itu dia ya. Ketika dia tuliskan itu. Nah, bagian bawah saya ini, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan pada bagian bawah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Jadi setelah dia usapin di mesbah ukupan, darah selebihnya dibawa keluar ada mesbah korban bakaran yang gede di luar kan. Nah, darahnya itu dicurahkan ya. Perhatikan kata dicurahkan ini, pour out bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini beda. Bapak, makanya saya ajak Bapak Ibu yang buka Alkitab, Anda yang dipakai untuk korban bakaran dan korban pendamaian. Ya, korban bakaran dan korban pendamaian, kata yang digunakan adalah disiramkan. Ya, bahasa Inggrisnya sprinkle. Ya, nah bahasa Indonesia disiramkan. Tetapi di dalam korban penghapus dosa ini, kata yang digunakan itu dicurahkan, pour out. Nah, mulai rasa ya bedanya. Kata dicurahkan, pour out, arti darah ditumpahkan ke bawah, menyiratkan duka cita Tuhan. Ya, kata di sprinkle saya terjemahkan bukan disiramkan tapi dipercik hamburkan. Karena sprinkle itu kan dipercik hamburkan gitu loh. Di apa sih? Ya itu dipercik hamburkan gitu. Nah, artinya darah itu dipercikkan ke atas di samping mesbah itu, menyiratkan duka. Kita kalau sprinkle itu pasti percik, itu pasti sukacita kan gitu ya. Jadi dipercik itu menunjukkan sukacita Tuhan. Kata dicurahkan itu artinya udah diam aja. Nah, seolah-olah begitu ya. Tumpahin ke bawah, diam-diam menyiratkan duka cita Tuhan. Nah, di sini ya. Jadi korban penghapus dosa, kita harus perhatikan detail dalam imamat ini. Keluar indahnya ketika kita menyaksikan, memperhatikan betul detail. Beda antara dicurahkan dengan disiramkan. Ya, dicurahkan kesedihan, disiramkan, dipercikkan sukacita. Nah, itu bedanya ya. Lalu ayat 8, nah segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, dan pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam besar harus membakar semuanya di atas mesbah bakaran. Hanya bagi orang yang mau disucikan, ia perlu melakukan imannya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau datang menghapus dosa kita mau disucikan kan? Dan untuk disucikan itu, kita harus melakukannya. Nah, semua ini yang lakukan siapa? Imam besar sendiri lakukan. Dia harus belah itu lembu. Dia mesti ambil semua lemak dalam isi perutnya itu dan bersama organ dalamnya itu semua dikeluarkan dan dikhususkan di atas. Ya, jadi dia harus lakukan imannya. Ya. Nah, imam besar membuka isi perut, mengeluarkan semua lemak dan organ, meletak di atas mesbah dan membakarnya. Nah, tindakan ini menunjukkan kesediaannya untuk Tuhan bersihkan aku sampai jeroannya semua gitu ya, sampai sedalam-dalamnya gitu ya, dari sumber dosanya, organ dalamnya, dari dampaknya ya. Saya udah jelaskan ini di bulan lalu. Lemak itu bisa muncul karena apa? Karena satu, malas ya, kita malas bergerak, makin lama makin gendut kan gitu. Yang kedua, rakus. Makin gendut karena rakus dan malas, dan itu adalah dampak dari dosa kita ya, dosa sloth dan gluttony. Nah ya, itu dosa-dosa yang mematikan itu ya, dan ini dampaknya lemak itu. Nah, jadi tindakan bongkar organ dalam dan lemak itu menunjukkan
kita bersedia, Tuhan bersihkan. Sumbernya, dampak dosanya semua diangkat, dibakar, gitu ya. Nah, lemak itu pasti sudah menumpuk lama, tersimpan di dalam dan tersembunyi, enggak dari luar. Justru ini yang jadi seluruh upacara ini, ritual ini, kita harus mengerti mengapanya. Kita harus mengerti, tidak hanya menghafal, oh Tuhan demennya sama lemak karena baunya wangi. Enggak begitu gitu loh. Artinya apa gitu ya. Jadi jeroannya ini semua dikeluarin, lemak semua dikeluarin, itu dibakar. Itu artinya tuh semua yang tersembunyi yang orang nggak lihat. Tuhan lihat, dan itu yang Tuhan bilang, buka dan aku akan bongkar itu semua, bakar. Ya. Nah, tetapi kulit lembu jantan itu, semua dagingnya beserta kepala dan betisnya, isi perut dan kotorannya, jadi seluruhnya dari lembu jantan itu, ya, yang dibakar di atas mezbah kan cuma lemak sama organ dalam. Nah, yang lain seluruhnya lembu jantan itu harus dibawa imam besar keluar perkemahan. Buset nggak? Jauh itu, ya. Jadi dosa imam besar itu sebagai pemimpin spiritual umat, selain menista Tuhan dan mengotori kemah suci, dosa dia ini juga menajiskan seluruh umat dan perkemahan mereka. Nah, untuk itu imam ini harus bawa seluruh tubuh lembu jantan gede itu melewati seluruh perkemahan umat sampai ke keluar perkemahan. Caranya bagaimana? Tidak dijelaskan. Mungkin dia harus bolak-balik bawa kereta, tidak dijelaskan ya. Tapi intinya imam besar yang harus bawa keluar. Nah, artinya dosanya imam besar itu diekspos gitu loh, dipertontonkan di depan seluruh umat. Ya, wow gitu ya. Jadi dosa imam besar itu dan dampak dosanya itu terhadap umat, terhadap perkemahan mereka dipertontonkan. Jadi bayangkan begini, Bapak Ibu ya. Nah, korban ini dilakukan kan di mezbah ini, di mezbah di depan tabernakel nih, di depan kemah suci. Nah, ini si lembu tadi yang udah dipotong-potong itu, kepalanya, betisnya, segala macam itu harus dibawa di luar sono, di luar perkemahan, jauh gitu kan. Imam ini harus jalan nih, pokoknya harus jalan supaya menuju ke situ. Nah, sembari jalan, dia pakai pakaian imam besar, semua orang bisa lihat, dan semua orang kan bilang imam besar berdosa. Ya, dan itu harus dilakukan oleh imam besar itu. Ya. Nah, dan dia harus bawa ke satu tempat yang tahir. Nah, lihat lagi ini cara penulisan yang indah lagi nih. Ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Ini kayak cerita Cinderella ya, ada pembuangan abunya 2 kali. Ya, jadi ke tempat pembuangan abu itu ada 2 kali. Dan ke tempat abu ini mengapit apa? Dibakarnya sampai habis. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dosa imam besar itu ada hal yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Sehingga dosa itu harus dimusnahkan sampai habis-bis gitu. Menjadi abu, dibakar sampai habis jadi abu. Hasil, jadi abu itu menunjukkan hasil pemusnahan yang sempurna. Ya, jadi bukan jadi potongan daging kotor-kotor, kagak, jadi abu sampai habis. Abu ini adalah abu yang kudus karena dosa itu dibakar sampai habis, kudus ya, dan itu harus dibuang di tempat yang tahir. Jadi bukan masuk tong sampah, tong sampah ada tikusnya, ada uletnya, ada segala macam, itu najis, nggak bisa. Ini mesti dibuang di tempat yang tahir, betul-betul tanah lapang yang nggak ada apa-apa, dibuang di situ karena ini adalah abu yang kudus, tanda dosa yang sudah dihancurkan dengan sempurna. Indah ya. Nah, itu keindahannya, dan itu yang kita pelajari dengan detail. Nah, itu dosa imam besar. Nah, setelah ini akan lebih mudah bagi kita, ya. Ini akan terjadi pengulangan
dan kemudian ada modifikasi sedikit. Nah, jadi makanya saya agak pelan di bagian pertama ini supaya kita mengerti betul, ya. Nah, ayat 13, 4 ayat 13, ini kita masuk ke dosa yang sudah bukan dosa imam besar, ya. Nah, ini, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel. Jadi ini sekarang yang dosa segenap umat nih sekarang. Dan jemaah ini nggak sadar, sehingga mereka melakukan satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, ya. Nah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, nah tahu kembali kan, kalau seluruh umat berdosa ketahuan, mungkin itu seperti ada Musa yang Tuhan utus, Musa turun, ingetin itu, tuh ngapain itu sembah lembu emas, ya. Jadi ada nabi yang Tuhan utus untuk memperingatkan. Atau terjadi dampak yang besar dan signifikan terjadi di antara umat. Karena pelanggaran perintah Tuhan pasti menyebabkan kejahatan, pasti menyebabkan kekejaman, pasti menyebabkan ketidakadilan dan kenajisan. Ya, ketika terjadi penyembahan berhala, ketika terjadi perzinahan di mana, itu pasti ada sesuatu yang salah, dan itu dilakukan oleh umat. Dan kadang-kadang mereka nggak ngeh, kayak mereka berzina karena dia pikir dewanya si Baal itu bisa memberikan fertility, kesuburan dengan cara seperti itu. Mereka berdosa, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dampak besar yang signifikan. Atau ada bencana yang terjadi. Itu terjadi karena kejahatan yang berjemaah. Itu kita lihat di Yosua ketika akan berdosa, seluruh jemaat kena musibah, kan gitu ya. Nah, harusnya itu terjadi alert gitu. Jadi ada lampu yang mengedip-ngedip untuk mengatakan ini pasti ada yang salah, gitu ya. Nah, haruslah jemaah itu ketika mereka sudah mengalami semua berdosa begini walaupun tidak sengaja, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan muda. Jadi sama ya, korbannya sama si imam besar tadi, sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan pintu kemah pertemuan. Sama, lembu jantan itu signifikan, bernilai tinggi, gede gitu ya, menunjukkan dosa yang besar dan bernilai tinggi. Nah, lalu para tua-tua umat, karena ini yang berdosa kan umat seluruhnya, diwakili oleh para tua-tua umat, harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu itu di hadapan Tuhan, disembelih di hadapan imam berapi, imam besar harus membawa sebagian darah lembu itu kembali ke kemah. Bawa lagi darah ini ke dalam kemah. Karena yang berdosa seluruh umat, ya. Bawa kemah pertemuan, ini adalah dosa satu bangsa, dosa komunal, berasal dari para pemimpin masyarakat dan juga para pemimpin spiritual. Rakyat mah ikut aja biasanya. Ya, maka imam besar harus mewakili seluruh bangsa masuk menghadap Tuhan. Jadi kali ini ketika imam besar masuk, dia tidak mewakili dirinya, dia mewakili seluruh umat. Nah, imam besar kembali sama, celupin jarinya lagi dalam darah itu, memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Ya, kemudian darah itu harus dibubuhkan sedikit pada tanduk mesbah, yang mesbah ukupan di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya, kembali ya, bawa keluar darahnya lagi, dicurahkan kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, sama ya, darahnya dicurahkan. Lalu segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakar di atas mesbah. Nah, ini ada beda nih, Bapak Ibu mulai perhatikan ya. Yang disebut di sini hanya lemak, ya. Ini adalah dosa seluruh umat. Yang dicatat hanya lemak, dampak dosa artinya yang sudah menahun, yang harus dimusnahkan dan disucikan kembali. Tidak disebutkan organ dalamnya, nggak ada nih umbai hati, buah apa itu namanya, kedua buah pinggang ya, nggak ada catatan di sini. Tidak ada kedua buah pinggang dan umbai hati. Menurut saya, ini pendapat saya pribadi, mungkin karena tidak diketahui persis sumber dosanya dari siapa, ya, tidak untuk salah-salahan, ya, tidak ada maksud Tuhan begitu, tidak untuk salah-salahan. Makanya di sini organnya nggak dikeluarin. Nah, di sini detailnya kembali, Bapak Ibu kita perhatikan bedanya ya. Jadi organ nggak dibakar di sini, ya, nggak dibakar di mesbah pembakaran korban maksudnya, dibakarnya ntar di luar. Nah,
Jadi begini yang harus diperbuatnya dengan jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan, korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Jadi ketika disebutkan mereka menerima pengampunan, artinya imam besar itu umumin, pengampunan diberikan. Nah, begitu ya, dan imam terima. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar ke perkemahan, lalu membakar sampai habis seperti dia membakar lembu jantan yang pertama, ya, ketika dosanya itu. Itulah korban penghapus dosa, kata, ya, pembasuhan, penyucian, permurnian untuk jemaah. Imam besar yang harus melakukan semua ini untuk umat yang diwakilinya. Jadi imam besar berat loh tugasnya. 2 kali bolak-balik dia. Untuk dosanya sendiri, untuk dosa seluruh jemaah. Harus dia yang potong, para tua-tua cuma taruh tangan doang, imam yang harus lakukan semua dan bawa keluar perkemahan untuk dibakar jadi apu. Nah, jadi apa yang signifikan dari korban penebus dosa ini ya? Ini kita simpulkan sedikit, apa yang signifikan. Nomor 1, pemercikan darahnya itu terjadi di kemah suci. Itu tidak terjadi di korban lainnya. Ya, ini korban wajib, saudara-saudara ingat ya, korban penghapus dosa. Pemercikan darah di kemah suci pada tabir dan pada keempat tanduk mezbah ukupan. Ya, darah selebihnya dicurahkan. Ya, ini saya nggak usah jelaskan lagi. Kalau dibandingkan dengan yang korban lainnya yang disprinkle, yang disiramkan, ya, sukacita. Lalu lemak dan organ dalam dibakar di mezbah korban, kecuali untuk umat tadi, organnya di luar. Artinya Tuhan deal dengan sumber dosa dan dampak dosa yang paling dalam dan tersembunyi. Lalu, nah ini yang signifikan. Tidak ada kata korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itu yang selalu kita bakaran, korban sajian. Kan minggu lalu kita penuh dengan ini, korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, di korban penghapus dosa, di korban penebus dosa ini, nggak ada kata ini. Ya, nah, semua korban ini adalah duka cita yang menyedihkan Tuhan, dan ini tidak menyenangkan Tuhan. Nah, tapi harus dilakukan. Bahkan seluruh tubuh lembu itu harus dibakar di luar perkemahan sampai habis. Itu menunjukkan dosa yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Yang perlu dimusnahkan sampai nggak ada jejaknya. Dan kemudian dibuang dan ditinggal di luar perkemahan. Nggak boleh bawa masuk lagi. Gitu ya. Jadi pengampunan yang diberikan itu diumumkan. Ya. Jadi imam besar mengumumkan dosamu sudah diampuni gitu ya, pengampunan sudah diberikan. Jadi ketika imam memberitahu begitu, artinya itu kan publik dengar semua. Ada tanggung jawab moral dari si pendosa ini kepada komunitas ya. Nah, Tuhan itu membenci dosa dan akibatnya. Ingat ya Bapak Ibu, dosa dan akibatnya dan polusinya. Tapi Tuhan tidak benci pendosanya. Selalu ada pintu pengampunan bagi orang yang mengakui dan menyesali dosanya. Jadi setelah selesai membakar habis seluruh korban penebus dosa ini, imam besar bisa kembali ke perkemahan dan melayani Tuhan kembali. Jadi imam besarnya nggak di persona non grata kan gitu ya. Setelah dia mengakui, dia bisa balik lagi. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga. Jika yang berbuat dosa itu seorang pemuka, nah sekarang ini pemimpin nih, yang tidak dengan sengaja, masih dengan tidak sengaja, melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, ya, sehingga ia bersalah. Nah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Nah, di urutan yang ketiga, imam besar, seluruh umat sekarang pemimpin. Nah, pemimpin ini tidak dikatakan persisnya siapa, tapi harusnya itu adalah para imam juga ya, pemimpin spiritual, pemimpin sipil. Ya. Dan kepekaan dia atas dosa. Siapa yang bisa tegur pemimpin coba? Ya, jarang-jarang. Jadi
Kadang-kadang saya tahu ya, saya bisa merasakan itu karena saya orang yang berkarir dari bawah, yang ketika sudah menjadi direktur gitu, siapa yang bisa negur direktur untuk mengatakan, salah loh, kan gitu ya, jarang gitu ya, karena nggak ada yang berani kan gitu. Nah, hingga semakin kita di atas, semakin kita memimpin, harus punya kesadaran diri, harus punya kepekaan atas dosa. Itu yang paling penting. Nah, atau ada orang nekat yang kasih tahu kan gitu ya. Nah, orang nekat ini kemudian dimusuhin gitu ya. Jadi anyway, pokoknya dia tahu gitu. Dia diberitahukan kepadanya dan dia tahu dia berdosa. Jadi hati-hati para pemimpin ya. Anda yang harus cek sendiri. Saya juga mengatakan pada diri saya sendiri, kita yang harus peka sendiri untuk menyadari di mana dosa kita. Ya, jangan sampai ditegur orang gitu. Kepekaan yang harus Tuhan yang kasih kita dosa ya. Kolose 3 ayat 16a mengatakan gini, kita tuh sebagai teman harus berani tegur. Hendaklah perkataan Kristus tuh diam dalam segala kekayaannya di antara kita umat ya. Sehingga kita dengan segala hikmat kita bisa mengajar, kita bisa menegur seorang dengan yang lain. Jadi jangan didiemin kalau ada dosa, siapapun yang melakukan dosa. Kita harus belajar menegur dengan perkataan Kristus yang diam di dalam kita. Jadi sering kita males kan, bodohlah, biarin aja deh. Begitu dibiarkan, polusi itu menyebar, dosa itu tidak tertahankan, Bapak Ibu. Ya, ditegur. Maka diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Nah, ini membedakan antara si imam besar dan seluruh bangsa. Ingat ya, mereka itu lembu jantan. Si pemimpin ini kambing jantan. Jadi kalau ada orang bawa kambing jantan, itu berarti pemimpin. Ya, bawa lembu jantan, imam besar, seluruh umat. Beda. Makanya setiap korban ini beda. Ditentukan korbannya untuk begitu dibawa, orang langsung tahu siapa yang salah. Kan begitu ya. Nah, kambing jantan tetap signifikan, tetap gede dan bernilai tinggi. Lalu ia harus meletakkan tangannya di kepala kambing itu, menyembelihnya di tempat biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Tidak ada yang istimewa itu, ya. Itulah korban penghapus dosa, kata, ya, kembali. Nah, kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Jadi bukan mesbah ukupan ya, bukan di dalam tenda ya. Ini nggak masuk tenda ini. Ini cuma tanduk mesbah korban bakaran. Darah selebihnya dicurahkan, pour out ya, di bagian bawah mesbah korban bakaran. Jadi yang berhubungan dengan imam, bukan orang itu ya. Nah, darah dibubuhkan kepada keempat tanduk mesbah pembakaran. Ini adalah tindakan yang kentara. Jadi ketika imam melakukan itu, wah seluruh orang yang menonton itu, wah itu pasti pemimpin yang berdosa, kan begitu ya? Ketika diolesin begitu, dan itu di 4 penjuru menunjukkan apa? Orang yang terdampak dosa ini bisa datang dari 4 penjuru. Akibat dosa seorang pemimpin itu menyebarnya kayak apa? Nah itu perlu dibahas, dimurnikan kembali. Dampak dari dosa itu. Nah, darah selebihnya dicurahkan menundukkan tanda duka cita. Ya. Nah, segala lemak dibakar di atas mezbah sama seperti lemak korban pendamaian, korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, pengampunannya diberikan dan diumumkan. Ya. Jadi, Bapak hormat, Bapak pemimpin siapa? Dosamu sudah diampuni dan diumumkan. Ya. Nah, terus jikalau yang berbuat yang dosa tidak sengaja itu, nah ini next ya. Jadi jikalau yang berbuat dosa tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata. Nah sekarang nih melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga dia bersalah. Maka, jikalau dosa yang diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela.
ya. Jadi kambing betina itu signifikan, namun bernilai lebih rendah. Yang betina yang sebelah kiri ya, yang nggak ada tanduknya. Nah, membedakan dengan korban penebus dosa pemimpin yang kambing jantan. Nah, ingat ya. Jadi ketika peraturan ini dibikin, korban tertentu untuk orang tertentu, orang langsung tahu ketika itu kambing betina yang datang. Nah, itu bukan pemimpin, itu pasti rakyat biasa karena harganya juga lebih rendah kan gitu ya. Nah, uh, haruslah ia meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa itu, menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Lalu imam kembali nih, ambil dengan jarinya sedikit dibubuhkan pada tanduk mezbah korban bakaran, sama kayak tadi ya. Lalu darahnya dicurahkan ke bawah mezbah duka cita. Nah, tetapi segala lemak harus dipisahkan sama seperti korban keselamatan, ya. Diambil lemaknya, diambil organ dalamnya juga. Lalu dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Nah, ini ada beberapa scholar yang bilang, kok ini ada bau yang menyenangkannya, ya gitu ya. Bisa ada yang bilang mungkin salah tulis. Saya rasa tidak, karena ini mungkin ya, karena datang dari rakyat jelata dan Tuhan itu menunjukkan gitu bahwa Tuhan itu selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang miskin. Ya, jadi ketika sampai gilirannya ke rakyat jelata, Tuhan itu bahagia gitu, menunjukkan dia senang walaupun dia berduka, tapi dia senang ada orang yang mengakui dosanya. Nah, kemudian pengampunan diberikan dan diumumkan. Dia ekor domba, jadi nggak punya kambing betina nih, dia punyanya domba. Ya udah boleh bawa seekor betina yang tidak bercela. Ya, ini bedanya. Saya cuma kasih tunjuk. Domba jantan tuh sebelah kiri, domba betina sebelah kanan. Jadi ketika dia bawa domba betina kelihatan nggak? Kelihatan, orang langsung tahu. Kalau dia bawa domba jantan, oh itu pemimpin. Bawa betina, ini rakyat. Ya, harganya pun lebih murah. Nah, lalu tangan kepala korban, menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian mau mengambil dengan jarinya sedikit, sama membubuhkan pada tanduk mezbah korban bakaran, semua darah yang lain dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak harus dipisahkan seperti lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Itu kita udah belajar minggu lalu ya, Bapak Ibu bisa baca kembali di korban keselamatan. Sama, jadi ini saya nggak usah jelaskan panjang lebar, persis sama, jadi diambil lemaknya sama organ dalamnya lalu dibakar. Lalu imam membakar semua itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, pengampunan diberikan kembali dan diumumkan. Ya. Nah, jadi lalu kita masuk ke dalam bagian berikutnya, ya. Nah, ini ada dosa-dosa yang diketahui nih. Nah, diketahui tapi terjadi tidak disengaja. Nah, bagian ini aneh sebenarnya. Karena kita masuk ke pasal 5. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, pasal 5 ini sebenarnya nyambung sama pasal 4. Ya enggak? Jadi enggak putus gitu. Nah, tetapi ini bagian aneh. Karena apa? Tadi katanya dosa tidak disengaja. Lalu ini ada dosa yang kesannya kok disengaja gitu ya. Nah, mari coba kita belajar mengerti ya. Dan bagian ini ayat 5 ayat 1 sampai tiba nyelip di antara lagi seru-serunya tadi kita bicara tentang korban penghapus dosa untuk baru sampai rakyat jelata kan. Belum dapat rakyat jelata yang miskin kan, tiba-tiba ada bagian ini. Nah, jadi saya cepat saja dulu ya, untuk nanti kita akan balik soalnya untuk membahas ini. Nah, apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi, karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi ia nggak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung salahnya sendiri. Sengaja dong, kan gitu ya. Karena ada sesuatu yang bang binatang
liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis. Tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan salah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan yang berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga, ia menjadi najis. Tapi tidak sadar, tetapi kemudian ia tahu, kemudian ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat sesuatu yang buruk, yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan dengan teledor tanpa menyadari hal itu. Tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam satu perkara itu. Ya, jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Nah, bagian ini nih, ayat 1 sampai ayat 6 yang saya barusan baca ini, tiba-tiba nyelip gitu loh. Ya, karena kita lagi seru-serunya bicara tentang, nah lagi sampai di sini nih. Jadi kita abaikan dulu 6 ayat itu ya. Nanti kita akan kembali. Jadi kita nyambung dulu nih. Tadi kita baru sampai korban penghapus dosa rakyat jelata. Nah, sekarang nih, tetapi jikalau ia nggak mampu, si rakyat jelata tadi kan, dia nggak mampu. Maka ini nyela, tadi maka saya bilang 6 ayat ini nyela gitu ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu, rakyat jelata tadi tidak mampu menyediakan kambing atau domba, walaupun betina, sebagai tebusan salah, karena dosa yang diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan tuh 2 burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Perhatikan di sini ini beautiful ya. Tuhan itu nunjukin hatinya, menghargai kaum marginal kembali nih, orang miskin yang udahlah miskin, dosa pula gitu kan, mengakui dosanya dan ingin menebus kesalahannya. Tuhan bilang boleh pakai burung. Lalu Tuhan menunjuk hatinya lagi, yang mengerti dan penuh bagaimana caranya. Tuhan tahu orang yang diampuni dosanya pasti bersyukur, pasti ingin mengucapkan terima kasih kan, pengen senang, pengen menyampaikan sukacitanya itu, syukurnya itu sebagai korban bakaran. Tapi ini kan orang miskin, duitnya nggak ada. Makanya Tuhan perintahkan yang seekor burungmu yang 2 ekor kamu jadiin korban penebus dosa, yang seekor jadiin korban bakaran, sehingga engkau dosanya ampuni dan sukacitamu itu menjadi korban bakaran, tanda penyerahan dirimu seluruhnya. Haleluya enggak? Saya ketika baca ini ya, saya nangis gitu karena saya merasa, buset, Tuhan kita itu ya luar biasa. Dia ngerti ini orang nggak punya duit, cuman bisa bawa 2 ekor burung, dan itu Tuhan langsung bilang, bagi 2 korbannya, 1 cukup 1 untuk penebus dosa, yang 1 bakar untuk korban, karena aku tahu hatimu bersukacita dan engkau mau bersyukur padaku. Ngerti ya Tuhan ya, luar biasa hebat ya. Nah, jadi Tuhan yang sediakan dalam hal ini, jatahnya Tuhan, Tuhan yang kasih, kan gitu ya. Nah, ayat 8. Haruslah ia membawa kepada imam, imam kemudian lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa dan memulas kepala pada pangkal tengkuknya, tapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu harus dipercikkan ke dinding mezbah. Nah, ini keluar katanya dipercikkan. Ingat ya, bukan dicurahkan tadi ya, dipercikkan ke dinding mezbah, karena nggak pakai jari lagi karena darahnya sedikit, tapi dipercikkan, ada sukacita. Nah, darah selebihnya ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, harus diolah menjadi korban bakaran. Kata harus diolah jadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Pengampunan dosa diberikan dan diumumkan. Ya. Nah, sukacita atas pendamaian dan pemulihan relasinya dengan Tuhan juga terjadi. Nah,
Tetapi jikalau ia masih nggak mampu, tambah miskin, nggak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhkannya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus. Perhatikan, Tuhan itu menghargai setiap orang yang mau mengaku dosa, menebus kesalahannya. Nggak peduli kaya miskin, ya, Tuhan hargain, ya. Dan Tuhan tuh kasih jalannya. Kalau engkau mau mengaku dosamu, kamu nggak punya lembu, karena kamu nggak apa-apa, burung aja. Nggak bisa punya burung karena engkau miskin sekali, tepung aja udah. Makanmu aja deh nasi putih, seolah-olah begitu ya. Tuhan memberikan jalan bagi orang yang sangat miskin untuk melakukan penebusan dosa. Jadi harus ada jalan, ya. Saya membayangkan gini, Bapak Ibu. Misalnya ya, saya pernah melakukan aksi sosial, kita mengumpulkan baju bekas. Nah, baju bekas ini tidak diberikan cuma-cuma, tapi dihargai dengan murah. Sehingga orang miskin bisa beli walaupun harganya cuma 1.000 perak. Sehingga mereka tuh memiliki itu, ada bangganya gitu. Nah, ini sama. Tuhan memberikan jalan kepada orang miskin. Ya udah miskin, nggak usah aja dah. Nggak bisa begitu gitu. Dosa harus tetap dibayar dan Tuhan kasih jalannya. Tepung aja. Miskin gitu ya, untuk makanmu aja kasih. Ya. Jadi sangat miskin Tuhan kasih jalannya. Nah, 1/10 eva itu sama dengan 2 liter ya. Kalau mau dilihat, nah ini eva itu, ini dia ya. Jadi 1 eva itu 20 liter. Jadi 1/10 itu kira-kira 2 liter tepung baik digiling halus. Jadi tenaga yang dilakukan, harganya nggak seberapa. Nggak perlu pakai minyak. Jadi nggak usah dijadiin roti, kata Tuhan. Dan nggak perlu pakai kemenyan, karena ini adalah korban duka cita bagi Tuhan. Ingat ya, Tuhan ngerti, ini masa-masa prihatin bagi orang miskin. Udah miskin gitu ya, dosa pula, artinya kan hidup tambah berat gitu. Sehingga ini masa-masa prihatin, Tuhan bilang kasih. Lalu, terus mengambil daripadanya segenggam aja, segenggam. Dari tepung 2 liter itu diambil segenggam sebagai bagian ingat-ingatan, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban. Lihat ya, kata-katanya indah banget ya. Jadi orang miskin punya ini ya, ditaruh tuh di atas segala korban. Tuhan sangat menghargai persembahan yang dilakukan dari keterbatasan. Jadi bukan mentang-mentang tepung dibuang aja gitu, kagak. Tuhan bilang tuh ambil tepung segenggam, taruh di mezbah di atas segala korban. Luar biasa ya. Nah, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Jadi persembahan orang miskin tadi malah jadi berkat untuk orang lain. Dan dalam hal ini para imam yang makan tepung pemberian orang miskin. Ya, pengampunan diberikan dan diumumkan. Nah, dosa yang diketahui tanpa sengaja itu tadi ya, saya mau bahas sedikit ini. Jadi setelah kita membahas tentang orang yang sangat miskin ini, baru kita paham, oh mengapa tadinya di tengah ini. Jadi ayat 1 sampai 6 ini dipersiapkan sebenarnya untuk cerita orang miskin. Nah, sekarang kita udah mengerti tentang orang miskin, saya minta Bapak Ibu pakai pemikiran itu ya, kacamata orang miskin dalam membaca ayat 1 sampai 6. Jadi kita tahu sekarang konteksnya ini untuk orang miskin. Baru masuk dia ya. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia dengar seseorang mengutuki. Dia dengar nih orang mengutuki, dia bisa saksi loh, dan bisa bikin orang itu masuk penjara gitu ya. Tapi dia tidak mau kasih keterangan. Maka salahnya sendiri. Mengapa dia tidak mau kasih keterangan coba? Nah, coba kita pikirkan. Kalau kita sudah pakai kacamata miskin tadi, berarti orang ini berada pada status sosial yang sangat rendah. Dia nggak bisa, dia mesti cari selamat gitu loh.
Dia nggak berdaya, dia berada di bawah ancaman, nggak mungkin dia ngaku. Kalau dia ngaku, waduh, tambah cilaka, bisa mati keluarganya mungkin. Sehingga dia nggak bisa kasih kesaksian, ya. Dan dia harus dan di Tuhan dia tetap bertanggung jawab. Karena dia memutuskan nggak mau ngomong kan, dia harus bertanggung jawab. Artinya, karena sebagai bagian dari umat, dia mestinya punya kewajiban. Karena dosa itu dampaknya besar. Kalau kamu nggak ngomong, orang itu mengutuk. Kutuk itu serius di mata Tuhan. Pasti ada dampaknya. Lu nggak ngomong, dampaknya lu cuma mau cari selamat. Jadi, dia salah nggak? Salah. Tapi dia melakukan tidak dengan sengaja. Nah, itu dia ya Bapak Ibu ya. Kita jadi mengerti sekarang kenapa ini masih di dalam teori konteks tidak sengaja. Karena dia tidak sengaja memang. Tidak ada maksud, tapi dia terancam. Dia nggak bisa. Nah, ini baru bisa masuk kalau kita ngerti ini orang miskin. Kita nggak paham ini kalau kita tidak mengerti ini miskin ceritanya. Status sosial paling bawah. Nah, demikian juga contoh kedua. Atau apabila seseorang kena pada sesuatu yang najis, bangkai binatang, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Kenapa nggak kabur aja kan gitu? Pasti ini orang miskin lagi nih. Pasti ini adalah cerita tentang bagian dari pekerjaannya. Mungkin dia pemelihara ternak, mungkin dia gembala, mungkin dia petani, korek-korek ketemu cacing, mungkin dia budak yang terpaksa harus pegang. Nah, kadang-kadang karena dia menjaga terus, lagi dijaga hewannya mati kan begitu. Terpaksa dia pegang kan. Nah, dia najis. Dia tidak sadar hal itu karena dia cuma tahu, waduh, kan mati gimana ya? Nah, dia kuburin. Dia tidak sengaja dia pegang barang najis. Dia menjadi najis dan dia bersalah karena itu gitu loh, ya. Nah, jadi ini konteksnya kita baru bisa mengerti ketika orang miskin. Nah, apabila ia kena kenajisan berasal dari manusia, coba kenajisan dari manusia apa coba? Menstruasi, muntah misalnya, maaf ya, kencing misalnya, atau pup misalnya. Nah itu dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Coba. Pasti ini bagian dari pekerjaannya juga. Mungkin dia jadi bidan, perawat orang sakit, penjaga anak, lansia kan, kena dia hal-hal seperti ini. Dan secara rutin dia repot, dia nggak cuci tangan atau segala macam. Kadang-kadang dia tidak sadar. Jadi tadi sengaja nggak? Nggak sengaja, tapi dia berdosa. Ya, nah atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk dan yang baik atau yang baik, ya, tapi teledor, sumpah apapun juga yang diucapkan orang yang teledor tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, kenapa orang itu bersumpah teledor? Kembali nih, kalau kita pakai kacamata kita jadi orang miskin gitu ya, jadi orang yang nggak punya duit, orang yang sangat rendah di bawah, mungkin dalam keadaan nggak punya jalan keluar, bersumpah janji dia ya untuk menyelamatkan dirinya mungkin ya. Jadi kebablasan atau mungkin tekanan hidup yang demikian berat sehingga dia bablas, nggak bisa kendalikan dirinya yang lemah, dia marah dengan tidak terkontrol misalnya, atau dia tidak berhikmat, dia kurang pengetahuan dan pergaulannya kasar, keluarlah sumpah teledornya kan gitu ya, sehingga dia sengaja enggak. Nah, dan dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa aduh iya katanya, tapi dia tidak sengaja. Nah, Tuhan kasih jalan. Apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, ia harus mengakui dosa yang diperbuatnya. Jadi ada kesadaran dosanya itu kepada Tuhan, dan dampak dosa itu menista Tuhan, nista dirinya sendiri, dan juga majiskan orang lain. Ini perlu kerendahan hati, ketulusan untuk mengadu, mohon pengampunan, penyucian diri. Ya. Orang bilang begini, kan gue nggak sengaja, ngapain minta ampun? Ya elah, sengaja nggak sengaja engkau berdosa terhadap Tuhan. Ya, nah dan
dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing. Jadi yang harus dia persembahkan di sini seekor betina, mau kambing mau domba boleh menjadi korban dosa. Nah, ini adalah korban yang signifikan, gede, tapi harganya nggak dikasih tahu umurnya masih berapa. Jadi kambing kecil boleh nggak? Boleh, gitu ya. Karena ini ingat, nih orang pasti orang miskin, tapi dosanya itu signifikan gitu loh. Karena dia bersumpah teledor, dia pegang sesuatu yang najis, itu bisa membahayakan orang lain dan seterusnya gitu ya. Dosanya. Dan pengampunan diberikan dan ada yang diberikan kepada dia. Jadi kita bilang tentang tidak sengaja. Jadi korban yang dibahas itu adalah korban penebus dosa ini. Ada 35 ayat dan plus 13 ayat ya. 35 ayat di pasal 4, 13 ayat di pasal 5. Itu cuma bicara sin offering. Prinsipnya, dosa dimengerti sebagai hal yang menjadikan dampaknya itu ada polusi yang menista Tuhan dan kemah sucinya, menista orang lain dan kediamannya dan lingkungannya. Ya, itu prinsipnya. Nah, untuk itu polusi, racun dosa ini harus dihilangkan, harus disucikan dari penyucian dari dosa dan dampak dari dosa tersebut. Nah, korban itu wajib ditentukan berdasarkan status sosial orang itu dan ekonomi individunya. Imam besar sama tuh sama seluruh umat, harus lembu jantan. Pemimpin korbannya lebih besar daripada rakyat biasa. Ya, korban yang lebih tinggi nilainya. Menunjukkan jawab yang lebih besar dan dampak dosa yang lebih besar. Dosa pemimpin pasti lebih gede daripada dosa anak buah, kan gitu ya. Nah, Tuhan memerintahkan adanya perlakuan yang berbeda, terutama untuk imam besar dan seluruh umat. Ya, harus masuk ke kemah suci, yang lain enggak. Di atas semua ini Tuhan hati dari pemberi korban. Makanya pemberian korban yang berupa tepung yang paling dihargai Tuhan. Nah, 15 menit terakhir saya mau masuk penebusan, lanjutkan di bagian ketiga dari perintah Tuhan ya. Jadi 5:14 ini bagian yang baru. Nah, bagian yang baru ini kalau di Alkitab kita yang LAI membuat judul salah. Nah, jadi ini yang baru satu bagian ya. Nah, apabila seorang berubah setia, artinya apa? Tadinya setia, sekarang nggak lagi setia. Tadinya komitmen, sekarang nggak lagi berkomitmen. Dia tidak buat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tadi kalau penghapus dosa itu kepada hal yang dilarang Tuhan. Kalau ini dia berbuat dosa terhadap hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, apa itu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan? Pastinya itu berhubungan dengan kemah suci dan pemeliharaannya. Ya, dia mau kasih bikinin wangi-wangian, misalnya dia mau memberikan minyak untuk lampu, dia mau membuatkan roti untuk di dalam kemah suci misalnya, atau dia mau kasih kehidupan buat para imam, kasih makanan, memelihara para imam dan orang Lewi dan seterusnya. Intinya dia kasih persembahan khusus, dia mau kasih perpuluhan, dia mau kasih buah sulung misalnya gitu ya. Nah, tidak sengaja artinya itu dia dosa. Saking mungkin udah terbiasa, tiba-tiba mungkin sakit sebentar, balik begitu sembuh, lupa aja. Nah, ketika rutinitas sudah menjadi rutinitas lalai, dihentikan, lupa, ya, maka ia harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing dombanya, maksudnya itu dari harta kekayaannya, dinilai menurut shikal perak, menurut shikal kudus menjadi korban penebus salah. Nah, orang itu yang signifikan dan bernilai cukup tinggi. Nah, hal kudus yang menyebabkan orang itu harus ditambah gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkan kepada imam. Artinya apa?
Jadi misalnya dia lupa nih kasih kasih minyak deh untuk si siapa namanya untuk kandil di kemah. Dia harus bayar minyak itu dengan tambah seperlimanya. Untuk apa? Untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan. Karena kalau minyak nggak ada, kan mesti ada orang lain yang harus memberikan kan. Dan orang itu mungkin jadi tambah kerjaannya kan gitu. Gara-gara orang ini lalai. Jadi itu untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan dan mengkompensasi pihak yang menderita akibat pengabaian itu. Misalnya si imamnya jadi diomelin sama imam besarnya. Gimana sih? Mana lampunya nggak boleh sampai nggak nyala, misalnya diomelin jadi sedih dan seterusnya. Nah, ongkos 1/5 ini dikasih ke orang itu, ya. Nah, jadi imam harus mengamalkan orang itu melakukan dengan korban penebus salah sehingga ia menerima pengampunan, ya, kemudian diberikan dan diumumkan. Nah, jika yang berbuat dosa dan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Saya rasa saya mendingan jangan meneruskan itu di sini, tetapi saya harus meloncatinya untuk mengambil ini, ya. Karena kita nggak ada beberapa yang nggak akan keburu. Nah, kita tentang korban penebus salah akan saya lanjutkan di minggu depan ya, nggak keburu kalau dilanjutkan dia akan yang soalnya. Jadi kita untuk hari ini, Pak Ibu, yang saya ingin mau tekankan adalah ini. Dosa itu artinya meleset kan tadi ya. Itu Tuhan punya tujuan, kita meleset, kita menyimpang, kita melanggar. Nah, itu dosa. Dan dosa itu merusak perjanjian, ya, pemberontak dan kita terhadap pihak yang berkuasa. Ya, ingat ya, Tuhan bilang sama Adam, seluruh engkau makan, ya, dalam taman ini. Yang satu ini nggak boleh. Dia pergi makan yang satu itu. Pemberontakannya terhadap yang berkuasa. Itu namanya dosa. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, yang salah, yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, ya, itu adalah dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan nomor satu. Ya, pasti tiap dosa yang kita lakukan yang kita ya. Nah, dosa itu menghasilkan apa? Karena Tuhan kita baik, ya, Tuhan kita berbelas kasihan dan Tuhan kita adil. Jadi kalau dosa yang kita kerjakan ini, halo? Bisa didengar ya? Jadi dosa jadi dosa itu pastinya menghasilkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berbelas kasih, sesuatu yang tidak adil terhadap lain dan lingkungan. Dan dampak dosa itu merupakan racun yang mengerikan. Ya. Nah, dosa yang tidak dengan sengaja harus diakui dan disadari dampaknya. Polusi yang disebabkan oleh dosa tersebut. Ya, jadi dosa yang nggak disengaja pun itu adalah tetap dosa yang harus kita akui dan disadari dampaknya. Jadi jangan bilang begini, ini kan nggak sengaja terus nggak merasa berdosa begitu ya. Maka pendosa tetap memerlukan pengampunan dari Tuhan. Ya, nah dan polusi dampak dosa itu perlu dibersihkan, perlu dimurnikan kembali. Nah, saya mau kasih PR nih, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan reflektif kita minggu ini. Tolong ini dicatat dan saya sungguh-sungguh mari kita memikirkan hal ini. Coba mulai pikirkan sekarang. Kalau kita berdosa ya, sebenarnya kepada siapa sebenarnya kita berdosa? Ini Bapak Ibu tolong bikin PR-nya ya. Kalau kita berdosa, sebenarnya ya
bersalah kepada anak, mungkin kau merasa bersalah, merasa berdosa, kita bilang merasa berdosa gitu ya. Kepada siapa sebenarnya kita berdosa? Yang kedua, kalau kita minta pengampunan nih, ya, kepada siapa seharusnya kita minta pengampunan? Nah, saya mau tanya begini nih, apa sih yang sebenarnya artinya pertobatan? Apakah pertobatan itu artinya tuh kita nyesel gitu? Terus gue bertobat artinya aku nggak mau lakukan lagi. Apa arti pertobatan? Ya, jadi ada 3 pertanyaan nih. Kalau kita berdosa, pada siapa kita berdosa? Kalau kita minta ampun, kepada siapa seharusnya minta pengampunan yang paling penting gitu? Dan kalau kita bertobat, apa arti pertobatan? Apakah itu menyesal? Apakah itu Nah, lalu pertanyaan keempat, ini PR-nya banyak. Ini penting soalnya. Mana yang lebih penting sebenarnya bagi Tuhan? Darah, pengorbanan, makanya dosa, darah. Tapi Tuhan, orang miskin boleh tepung. Berarti nggak darah dong. Berarti Tuhan lebih menghargai ketaatan dong. Obedience. Nah, mana yang lebih penting? Darah, apa ketaatan? Saya tidak akan jawab. Saya mau minta tolong Bapak Ibu pikirkan keempat ini, doakan, karena ini betul-betul saya mau mengajak kita di dalam Bible Class ini, ketika kita membaca firman Tuhan, renungkan hati Tuhan. Dan kita menyadari, iya ya, selama ini aku membaca firman Tuhan itu, aku ini nggak ngerti udah loncatin aja. Imamat, waduh, bosen, ulang-ulang terus, nggak ngerti, kita loncatin. Sekarang pertanyaannya, firman Tuhan itu untukmu atau untuk siapa? Ketika kita membaca firman Tuhan, pernah nggak kita mikirin hati Tuhan? Atau kita, ya suka-suka aku, hatiku yang perlu aku pikirkan. Nah, makanya pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini, saya mau Bapak Ibu renungkan. Baca kembali imamat ini dengan penjelasan-penjelasan yang saya berikan ini. Kalau masih kurang, boleh lihat di YouTube-nya lagi, nonton lagi rekaman minggu lalu, dan besok ini saya coba kirimkan link video kita minggu ini, sehingga kita mulai baca lagi dan renungkan lagi, sebenarnya dosa itu pada siapa kita berdosa? Minta ampun pada siapa kita minta ampun? Dan apa arti bertobat? Dan mana yang lebih penting bagi Tuhan? Darah, harga yang dibayar, atau ketaatan? Ya, berkali-kali kita baca, aku muak dengan korbanmu itu. Itu kata Tuhan, bukan? Berarti Tuhan nggak menghargai darah. Tapi kok disuruh terus? Berarti Tuhan menyukai ketaatan. Tapi kenapa kita harus mempelajari tentang korban kalau begitu? Ya. Nah, mari saya ajak Ibu semua, mari kita tundukkan kepala. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau tutup kelas kita malam ini dan kita lanjutkan di minggu depan untuk korban penebus salah. Kami datang Tuhan di hadapan Tuhan. Mencoba mengerti dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu kami hidup dalam konteks yang berbeda. Kami sulit untuk mengerti tentang sistem korban ini. Tuhan ampuni kami atas keterbatasan kami. Tapi kami minta pertolongan Tuhan. Untuk Tuhan gerakkan hati kami masing-masing. Untuk kami boleh rajin membaca firman Tuhan. Dan Tuhan gerakkan hati kami untuk kembali menyelidiki firman Tuhan. Membaca kembali imamat ini. Dan kami mulai
mengerti dan melihat keindahan demi keindahan kalimat-kalimat yang boleh Musa tuliskan untuk kami. Tuhan tolong kami, sehingga kami menghargai firman Tuhan, dan kami boleh mengenal hati Tuhan. Dan makin kami kenal, makin kami mencintai Engkau, dan kami mengagumi keindahan, kedetailan, segala sesuatu pernak-pernik kecil-kecil yang semula tidak berarti, menjadi begitu signifikan. Tuhan, terima kasih untuk 2 jam ini Tuhan pimpin kami dengan jaringan internet yang baik. Terima kasih karena Tuhan menolong kami. Dan kami menyerahkan sisa malam ini, waktu kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami di masa pandemi seperti ini untuk tetap alert, berhati-hati, untuk menjaga kesehatan, dan saling mengingatkan untuk kami boleh terus sehat dan boleh mendoakan keluarga kami, teman-teman kami yang sakit, yang punya kesusahan, dan kami boleh bertolong-tolongan di dalam membangun iman kami dan kekuatan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan sampai Tuhan membimbing kami terus sampai kami boleh belajar dan bisa lagi bertemu di minggu depan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.